Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan jawaban dari pertanyaan UAS saya. Sebelumnya, nama saya Regita Yudi Virginia dari kelas AK 501 dalam mata kuliah perilaku organisasi yang didoseni oleh Ibu Yuwanisa Isanafi. Untuk soal yang pertama, Anda jelaskan bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu berikan contoh nyata dari sebuah organisasi atau perusahaan bisa mengacu dari berbagai sumber. Jadi jawabannya adalah budaya organisasi merupakan fondasi yang kuat bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Bayangkan, budaya organisasi sebagai kepribadian perusahaan. Sama seperti individu, setiap perusahaan memiliki karakteristik unik yang tercermin dari nilai-nilai, norma, dan perilaku yang dianut oleh karyawannya. Budaya organisasi yang positif dan kuat dapat menjadi pendorong kinerja karyawan yang tinggi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Contoh nyata dapat kita lihat pada perusahaan teknologi seperti Google. Google dikenal dengan berbagai organisasinya yang inovatif, fleksibel, dan karyawan diberi kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Budaya ini telah mendorong karyawan Google untuk menciptakan produk-produk yang revolusioner seperti Google Search, Gmail, dan Android. Sebaliknya, perusahaan dengan budaya organisasi yang kaku dan hierarkis cenderung mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Lalu, bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan? Yang pertama, karena adanya motivasi. Budaya yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, ada komitmen. Karyawan yang merasa menjadi bagian dari organisasi akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada produktivitas. Budaya yang berfokus pada hasil dan efisiensi dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada kreativitas. Budaya yang mendorong inovasi dapat memicu lahirnya ide-ide kreatif dari karyawan. Selanjutnya ada kualitas kerja. Budaya yang berorientasi pada kualitas akan mendorong karyawan untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah turnover karyawan. Budaya organisasi yang positif dapat menurunkan tingkat turnover karyawan. Singkatnya, budaya organisasi adalah aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan menciptakan budaya organisasi yang positif dan mendukung, perusahaan dapat mencapai kinerja yang optimal dan meraih kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, kita beralih kepada soal nomor 2, di mana untuk soalnya adalah Anda berikan argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Lalu apa saja karakteristik pemimpin yang sukses dalam konteks ini? Jawaban saya adalah peran kepemimpinan, peran kepemimpinan dapat membangun tim yang efektif. Kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam membangun tim yang solid dan produktif. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi pertumbuhan anggota timnya. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang berarti. Lalu untuk karakteristik pemimpin yang sukses dalam membangun tim efektif, yang pertama adalah tentunya si pemimpin tersebut harus memiliki visi yang jelas. Pemimpin yang efektif memiliki visi yang jelas tentang tujuan tim dan organisasi. Visi ini menjadi pedoman bagi tim dalam bekerja dan memberikan arah yang jelas. Lalu selanjutnya pemimpin juga harus memiliki komunikasi yang efektif, harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Pemimpin yang sukses harus mampu berkomunikasi dengan jelas, terbuka, jujur dengan anggota tim. Mereka juga harus aktif untuk mendengarkan masukan dari anggota tim tentunya. Lalu selanjutnya, pemimpin harus memiliki kepercayaan diri. Pemimpin yang percaya diri mampu menginspirasi anggota tim untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri dan pada tujuan tim. Selanjutnya, pemimpin harus memiliki integritas. Kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang integritasnya tinggi akan mendapatkan kepercayaan dari anggota tim. Selanjutnya,
Fleksibilitas, pemimpin yang sukses mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak takut untuk mengambil risiko. Selanjutnya, pemimpin harus fokus pada pengembangan tim. Pemimpin yang baik selalu berusaha untuk mengembangkan potensi anggota timnya melalui pelatihan, mentoring, dan memberikan kesempatan untuk tumbuh. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus mempunyai keterampilan interpersonal. Pemimpin yang memiliki keterampilan interpersonal mampu membangun hubungan yang positif dengan anggota tim lain dan menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain. Selanjutnya, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Pemimpin yang efektif mampu menghadapi tantangan dan menemukan solusi yang kreatif. Selanjutnya, tentunya ada motivasi. Pemimpin yang mampu untuk memotivasi anggota timnya tentunya akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dan yang terakhir, pemimpin harus memiliki rasa empati. Pemimpin yang empati mampu memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih baik. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang sukses adalah seorang yang dapat menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi pertumbuhan timnya. Mereka tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan organisasi saja, tetapi juga pada kesejahteraan dan pengembangan setiap anggota tim. Singkatnya, kepemimpinan yang efektif adalah kunci dalam membangun tim yang solid dan produktif. Seorang pemimpin yang memiliki karakteristik di atas akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendorong setiap anggota tim untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Lalu selanjutnya kita beralih kepada soal nomor 3. Soalnya adalah Anda diminta untuk memberikan argumen bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif. Lalu di sini diminta juga ya untuk dijelaskan strategi-strategi apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Jawaban saya yaitu konflik dalam organisasi adalah hal yang lumrah tentunya ya terjadi dan tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik justru dapat menjadi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, konflik dapat mengganggu produktivitas, merusak hubungan anggota tim, dan bahkan mengancam keberlangsungan organisasi. Untuk strategi yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik, yang pertama adalah identifikasi terlebih dahulu sumber dari konflik tersebut. Jadi, langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu akar permasalahan dari konflik tersebut. Apakah karena perbedaan pendapat atau miskomunikasi atau masalah struktural atau yang lainnya. Yang kedua adalah lakukan komunikasi terbuka. Ciptakan lingkungan yang aman bagi semua pihak untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka. Dengarkan dengan empati dan hindari menyalahkan. Lalu yang ketiga, adakan mediasi. Jika konflik sulit diselesaikan secara internal, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dapat membantu mencari solusi yang win-win solution. Lalu selanjutnya adalah fokus pada solusi. Alih-alih menyalahkan, arahkan diskusi pada mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak. Lalu gunakan kata saya daripada Anda. Dengan menggunakan kalimat saya merasa atau saya berpikir, kita dapat menyampaikan perasaan dan pendapat tanpa menyalahkan pihak lain. Lalu selanjutnya adalah cari titik persamaan. Carilah kesamaan di antara pihak-pihak yang berkonflik untuk membangun konsensus. Lalu selanjutnya adalah tetapkan batasan waktu. Tentukan batasan waktu, tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik agar tidak berlarut-larut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukan evaluasi untuk belajar dari pengalaman dan mencegah konflik serupa terjadi di masa depan. Selain mengelola konflik yang sudah terjadi, upaya pencegahan juga sangatlah penting. Beberapa yang dapat dilakukan untuk mencegah konflik adalah yang pertama, membangun budaya organisasi yang positif, meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan yang memadai, dan menyediakan saluran komunikasi yang efektif. Mengelola konflik dalam organisasi membutuhkan keterampilan dan komitmen dari semua pihak. Dengan menerapkan strategi yang tepat, konflik dapat diselesaikan secara konstruktif dan bahkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan.
Selesai sudah untuk presentasi dari saya terkait jawaban dari soal-soal UAS semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.